Qala muallifu hadha kitab al-hikam lil imam Ibn Athaillah qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Sirril Fatihah. Hikam keberapa? 13. Kaifa yusyriku itu? Siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu, kaifa yusyriku qalbun suwaral akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ila Allahi wa huwa mukabbalun bi syahawatihi an-nafsiyati am kaifa yatma'u an yadkhula hadrata lillahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Nah, hikmah ini masih sambungan kepada hikmah-hikmah sebelumnya, bahwa bagaimana membersihkan hati, bagaimana hati menghadapkannya kepada Allah. Bahwa salah satu cara untuk tazkiyatun nafas atau membersihkan hati yaitu dengan khalwah, dengan amal yang dilakukan karena Allah, dengan amal yang betul-betul lillah, bukan untuk mendapatkan pandangan orang, seperti adfin wujudaka fi ardil khumul, ya, yaitu khumul. Kemudian dalam hikmah ini beliau mengatakan bagaimana yusyriqu qalbun, bagaimana hati itu bercahaya. Sedangkan suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Suar. Ya. Jadi mata melihat, menyentuh, mendengar tentang alam semesta. Karena Allah tak dapat dilihat. Yang dilihat hanyalah ciptaannya. Nah, suwarul akwan ini potret, tahu potret. Ya, gambaran alam semesta ini muntabi'ah. Apa muntabi'ah itu? Masih intaba'a. Ya, menjadi karakter begitu. Artinya nafsu itu kan seperti karakter di sebuah cermin. Ini cermin misalnya. Ya, lalu ada macam getah yang melekat. Itu akhirnya menjadi karakter. Ya. Nah, seperti itulah kesan alam semesta. Ucapan orang, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu melekat di cermin hati, di mir'atihi. Ya, di cermin hati. Seperti kaca ini kan kalau kita maka uap itu melekat di kaca, itu muntabi'ah. Ya, muntabi'ah. Fi mir'ati. Lalu bagaimana hati nak yusyriq? Ya. Nak isyraq. Ya, yusyriq. Nah, memancarkan cahayanya. Atau bagaimana hati itu bisa pergi kepada Allah, yarhalu ila qalbi, yani menyaksikannya, ya, mengingatnya, itu pergi ke Allah namanya. Sedangkan wahwa, hati itu mukabbal, yakni terikat, mukabbal, bergantung, mukabbal, bisyahawatihi, dengan syahwatnya.
Ya, mukabbal syahawatihi. Atau kaifa yatma'u, bagaimana hati ingin masuk ke hadrah Allah. Sedangkan hati itu lam yatatahhar, ya, tidak bersuci dari junubnya. Junub ghaflahnya, ghaflah seperti junub. Ya, dari ghaflah. Min ghafalati min janabati ghaflatihi. Ya. Kalau ghaflatihi itu ghafalatihi, ya, bukan ghaflatihi, ghafalatihi. Atau bagaimana yarju, bagaimana hati berharap memahami daqaiqil asrar. Al-asrarud daqiqah. Ya, rahasia yang halus. Ya. Halusnya rahasia. Sedangkan hati itu lam yatub, belum bertaubat, min hafawatihi, daripada ke hafawatnya. Hafawat ini adalah satu kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja. Artinya bukan dengan sengaja, seperti kehilapan gitu, kehilapan, kelalaian, itu hafawat. Nah, di dalam hikmah ini seolah-olah Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dia menjelaskan tentang sesuatu yang berlawanan, dan itu tidak mungkin, ya, hati itu dapat terang, dapat, ya, menerbitkan cahayanya, sedangkan di hati, di cerminnya, ya, itu ada muntabi'ah suwarul akwan. Ya, mestinya apa yang dilihat, hatinya melihat fa'il hakikinya. Kalau fa'il hakikinya berarti af'aluhu wa sifatuhu. Fi'il Allah dan sifat Allah, itu yang dilihat. Itulah hakikat. Ya. Itu pertama. Dan bagaimana juga dia dapat pergi ke Allah sedangkan dia mukabbal. Mukabbal itu dibebankan, itu mukabbal. Artinya terikat, bergantung. Bagaimana orang yang terikat dengan sesuatu boleh berjalan, dia tak dapat bergerak. Nah, syahwatnya mengikatnya. Berbuat baik dengan syahwatnya. Ya. Di dalam tasawuf tidak bicara tentang syahwat ini melakukan maksiat. Ya, bukan, tetapi orang melakukan kebaikan untuk syahwatnya. Itu yang bahaya, itu yang berat. Ya, kalau syahwat melakukan maksiat, memang itu makanannya. Andaikan tidak ada syariat, ya, tak akan itu menjadi ujian beratnya. Kenapa? Karena syahwat itu adalah sifat jasmani ini, kan, dan dia hidupnya dengan itu. Bukan seorang setelah menjadi nabi, menjadi wali, lalu syahwatnya tidak dipenuhi. Tidak boleh, mesti dipenuhi, tetapi dengan syariat Islam yang masyru'. Nah, yang dikatakan maksiat, kemudian yang dikatakan itu syahwat, gitu. Ya, apabila dia melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Kan? Orang bersama istrinya halal, tapi bersama orang lain tidak halal. Kedua-duanya adalah memenuhi keinginan syahwat. Gitu. Maka syariat itu adalah merupakan ibtila, ujian. Ya. Allah menciptakan jasmani ini ada syahwatnya, ada ghadabiahnya, tapi dilarang kepada yang ini, yang dibolehkan kepada yang ini. Nah, ini ujiannya ini. Baik buruk adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan mati dan hidup, baik dan buruk adalah untuk ibtila. Itu syariah. Nah, karena dilarang itulah apabila dia melakukan, maka
ada melekat ya asar daripada ya, kesan daripada dosa-dosa itu. Nah, itu disebut suwarul akwan. Muntabi'ah fi mir'ati. Ya. Akwan ini apakah manusia, apakah bukan manusia, harta, kedudukan, kan? Harta, kedudukan, apa? Ya, kalau manusia, perbuatan manusia, perkataan manusia, cacian manusia, terus pujian manusia, itu muntabi'ah bi mir'ati. Itu tidak mungkin. Ya, qalbul insan yusyriq. Ya, jika ada muntabi'ah. Sama dengan bagaimana hati bisa yasir, yarhal ilallah. Dia mukabbal, muqayyad. Ya. Dengan syahwatnya. Ini kan sesuatu yang berlawanan. Dan bagaimana juga hati ingin masuk ke hadrah Allah. Ya. Maksudnya apa hati masuk ke hadrah Allah? Itu penjelasan hati masuk ke hadrah Allah. Itu khitabnya kepada akal. Kan kita masuk ke istana raja. Kan kita masuk betul. Ya Allah tak ada tempat. Tak ada. Ya. Maka masuk. Bagaimana masuk ke hadirat Allah. Sebetulnya. Allah yang memberikan sifat-sifat mulia ke dalam hati. Ya. Sebetulnya sifat mulia itulah masuk ke dalam hati. Tetapi itu nanti dipahami bahwa nanti hulul. Ya, hulul. Padahal Allah tajalikan ke dalam hati. Allah berikan ke dalam hati manusia sifat-sifat mulia. Ya, sifat-sifat mulia. Maka apabila hati itu punya sifat-sifat mulia, maka itulah yang dimaksud hati masuk ke dalam hadrah Allah. Antum melakukan kebaikan, Allah kasih sabar. Dia punya sifat sabar. Lalu menghadapi sesuatu dan dia boleh sabar. Itu berarti dia dalam hadrah. Nah, tiba-tiba Allah tak bagi di sini dia sabar. Maka berarti dia keluar dari hadrah Allah. Dan bagaimana? Artinya ini sesuatu yang tidak mungkin. Ingin masuk ke hadrah Allah. Ya, hatinya belum suci dari ya, kelalaian. Belum dibersihkan dari kelalaian. Dan bagaimana dia ingin memahami rahasia-rahasia Allah yang dakik, yang halus. Artinya bagaimana hatinya hidup melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh mata. Ya, oleh akal. Itu kan halus sekali. Kalau hatinya belum taubat ya, dari hafawatnya. Dari perbuatan dosa yang ya, tidak dia maksudkan, tidak dia inginkan, tidak dia niatkan itu. Ya, itu juga hafawat. Nah, maka jika hatinya penuh keimanan, penuh keyakinan, itulah nurul iman, nurul yakin. Nah, maka hati itu akan bersinar. Jika hati akan bersinar, maka akan menghapus, menerangi ya, hal-hal yang melekat di hati. Artinya yang membuat hati gelap itu menjadi terang. Begitu juga kalau seseorang membebaskan diri dari syahwatnya, maka dia dapat pergi ya, as-sair menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ini disebutkan dalam hikmah ini ada 4 sebab yang membuat ya, hati ini tidak dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suwarul akwan itu menyebabkan syahwat itu terbelenggu.
Dan terbelenggunya syahwat menyebabkan hati itu lalai. Dan lalai itulah yang membuat hati banyak hafwah. Nah, apabila banyak hafwah itu menyebabkan butanya hati. Ya. Oleh karena itu, uzlah sebelumnya itu menjadi cara yang terbaik, ya, yang banyak memberikan manfaat kepada hati. Nah, uzlah adalah menjauhi dari alam itu, jauh dari alam, ya, baik orang atau ya, sesuatu. Orang sendiri maka hatinya bersih. Jadi kalau hatinya bersih dari suwarul akwan, maka dia akan hatinya akan bersinar, ya, akan bersinar. Nah, jika hatinya bersinar, maka hatinya boleh dekat kepada Allah dan dapat masuk ke hadrah Allah. Bahkan dia akan memahami rahasia Allah. Jadi di dalam hikmah ini ada al-asrar daqiqah, kemudian hadrah ilahiyah, kemudian rihlah as-sair ilallah, dan yakni isyraqul qalb, hati yang bersinar pergi ke Allah, masuk ke hadrahnya, dan kemudian memahami rahasianya. Maka kita hindari kesan apapun di luar ini agar tidak, ya, menjadi hijab di hati kita. Ya, karena apabila di hati kita terhijab, ya, itu akan membelenggu, ya, akan membuat syahwat itu mengikatnya. Dan apabila syahwat mengikatnya, maka banyak lalai. Apabila banyak lalai, maka dia akan banyak melakukan hafawat. Dan itulah yang membuat hati mati, hati keras, hati. Jadi semakin jelas bahwa perjalanan tasawuf itu perjalanan untuk membetulkan hati kita. Taib. Ini macam lain, selesai sudah. Sekarang masuk ke tema lain, ya. Nah. وقال الكون كله ظلمة وإنما أناره ظهور الحق فيه فمن أرى الكون ولم يشهد فمن رأى الكون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده فقد أعوزه وجود الأنوار وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار. أعوزه وجود الأنوار. أعوزه وجود الأنوار. Nah. Al-kaun, kaun ini apa kaun? Maujudat, makhlukat, masnuat, mukawanat, itu kaun. Kaun ini adalah ciptaan, makhluk, ya, maujudat. Semuanya itu disebut kaun. Kita juz'un minal kaun, manusia bagian daripada kaun. Zulmah. Ya, zulmah ini apa? Adamun mahad. Zulmah ini tidak ada. Ya, alam ini tidak ada. Ini sebetulnya bicara wahdatul wujud. Ya. Al-kaunu kulluhu zulmatun ay adamun. Lalu innama anarahu, yani innama aujadahu. Ya, yang mengadakan itu apa? Zuhurul haqqi fihi. Ini zuhurul haqqi fihi. Apa zuhurul haqqi fihi itu? Zuhurnya Allah, ya, fihi, dalam kaun. Ya, fihi ini dalam kaun, artinya dalam bentuk kaun. Fi zuhurul haq fi mazhari.
Kaun ini mazhar. Artinya ketika Allah menjahirkan nurnya, maka nur itu memunculkan kaun. Jadi kaun itulah yang dimunculkan. Bukan ada kaun, ada Allah, jadi Allah sinarkan kaun, kemudian kaun itu nampak. Kaun itu tidak ada. Yang mengadakan adalah Allah. Ya. Allah yang menjahirkan dalam bentuk kaun. Maka nur itu adalah cahaya. Karena alat, kita sebut alat. Ya, ini untuk memahami akal. Allah menciptakan makhluk itu dengan cahaya. Cahaya. Jadi disinilah orang sufi mengatakan bahwa ciptaannya itu cahaya. Ya. Sekarang kamu tengok proyektor itu kan yang memancarkan negatif di roll itu muncul ke dalam layar. Cahaya tak itu? Yang di situ cahaya bukan? Cahaya, tetapi lihat cahayanya kan zulmah, gelap. Cahaya kan ini, tapi itu musyakhas, berbentuk, ya, berbentuk surah, karena Allah musawwir, ya. Allah yang sawwarahu wa huwa bil arham, ya, itu ada surahnya karena Allah musawwir, dapat disentuh karena Allah al-bari, gitu. Jadi yang memancarkan gambar di layar pun ini bukan satu sinar, banyak sinar. Sinar untuk kepalanya, sinar untuk kakinya, sinar untuk matanya, sinar. Ya, tutup saja satu, ada matanya tak nampak. Itulah sifat-sifat yang memancarkan ke dalam diri manusia. Ya. Ana rohu. Imam Ibn Athaillah menggunakan ana rohu. Ya, nur. Sebetulnya au jadahu. Maka al-wujud wan nur wal khair. Itulah yang keluar daripada Allah. Apa? Cahaya, ada, dan baik. Lawannya cahaya apa? Lawannya nur, zulmah. Lawannya al-wujud, al-adamu. Lawannya al-khair, syar. Ya, maka asyarru wal adamu, apa satu lagi? Wal nuru. Ya. Sifatun min sifatillah, min sifatillah. Ya. Maka lawannya baik, buruk. Maka di Al-Quran yang buruk dari kita. Itu kita ini tidak ada. Maka kalau Allah tidak beri baik, tidak ada kebaikan. Nah, syariatlah yang menamakan baik buruk. Kalau Allah belum beri baik, ya apa namanya? Buruk. Kalau tidak ada syariat, tak ada baik buruk. Jadi baik buruk itu konteksnya adalah asy-syariah. Dalam hakikat tak ada baik buruk. Ya. Namun ketika ada syariah, maka ada hakikat syariah. Baik buruk. Dalam hakikatul haqiqah, tidak ada baik buruk. Sebenarnya. Namun Allah syariatkan. Maka ada hakikat syariah. Gitu. Maka hakikat baik, hakikat buruk di sisi Allah. Boleh al-kaunu kulluhu zulmah. Al-kaunu kulluhu adamun. Al-kaunu kulluhu qabihun. Ya, buruk. Allah lah yang anarahu, aujadahu. Ya.
apa Allah lah yang anjalahul khair, kan gitu. Ya, Allah lah yang menurunkan kebaikan, Allah lah. Itu sebab jangan pernah membenci kepada orangnya. Orang jika itu muslim ketika dia tidak punya kebaikan. Apa artinya tidak punya kebaikan? Dia buruk gitu. Kita disuruh oleh agama membenci sifatnya, bukan orangnya. Karena orangnya sama dengan kita, ya, tempat baik buruk. Seolah-olah orang jika dia di pihak benar dan orang lain di pihak salah, ya, seolah-olah dia malaikat yang tidak akan salah. Ya. Dan itulah perlu ruh, ya, agar kita memperlakukan orang sesuai dengan menempatkan di tempatnya. Adalah manusia. Itu. Nah, maka alam semuanya adalah zulmah. Allah lah yang mengadakannya. Ya. Zuhurul haq lah, ya, yang membuat dia ada. Lihat, zuhurul haq. Siapa yang zuhur? Allah. Itu. Maka barang siapa yang melihat kaun, tidak melihat Allah. Ya, fihi. Ketika fihi pada apa? Pada kaun itu. Indahu, atau ketika terjadinya sesuatu di kaun itu. Au qablahu, atau sebelum terjadi kaun itu. Au ba'dahu, atau setelah terjadi. Ya. Dia tidak melihat Allah di situ. Maka dia a'wazahu wujudul anwar. Maka dia diluputkan oleh adanya anwar. Artinya memerlukan. Gitu. Arti bebasnya dia memerlukan adanya nur untuk melihat. Coba listunya, anarahu zuhurul haq. Ketika dia tidak melihat perlu nur, perlu Allah. Ya, perlu sifat-sifat mulia, khair tadi. Ya. Anwar ilahiyah. Dengan anwar inilah dia dapat menyaksikan Allah. Dari wajah, dari arah manapun. Ya, aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun dia menoleh, di sana ada wajah Allah. Apa wajah Allah? Ya, ada arah yang membawa kepada asalnya, yaitu Allah. Orang bicara, kenapa mesti minta wajahnya menghadap? Padahal yang kalau cakap kupingnya saja, telinganya saja mendengar, tapi ya, orang akan marah. Aku cakap nih, tengoklah sini. Terus ya aku dengarlah, cakaplah. Tak, kau kena tengok. Ya. Karena wajah ini merupakan pintu untuk hati orang itu. Wajah itu. Dia nak tengok, dia dengar tak, paham tak? Gitu. Perhatian tak dari wajah. Ya. Nah itu sebabnya ya, wajah-wajah Allah itu, ya, inilah makhluknya. Apabila kita memperlakukan kepada seseorang, maka berarti kita memperlakukan Allah. Berinteraksi dengan Allah. Ini perlu nur untuk melihat, ya, wajah Allah. Ya. Bihi, melihat kaun itu sendiri. Aw indahu, ketika terjadinya sesuatu di dalam kaun. Aw qablahu, sebelumnya atau sesudahnya. Faqad a'wazahu wujudul anwar.
Bukan hanya dia perlu cahaya, ya, dia tidak melihat Allah itu, dia wahujibat anhu, terhijab darinya apa? Syumusul ma'arif. Al-ma'rifah diumpamakan seperti syams, ya, matahari ma'rifat, ya, terhijab darinya ma'rifat itu, ya. Bisuhubil asari, dengan asar ini adalah alam kaun itu, ya. Asar itu juga kaun, akwan. Jama' asarun, asar yakni jama' asar, ya, seperti kaun, jamanya akwan. Yang diumpamakan seperti, ya, awan, ya, suhub, jamaknya sihab, ya, seperti matahari ditutup oleh awan. Ini yang menutup adalah asar makhluk alam semesta. Sebetulnya alam semesta ini tidak dapat menutup Allah. Manusialah yang menjadikan alam semesta itu hijab. Ya. Coba, misalnya ada matahari, lalu datang awan. Terhalang tak matahari dari awan? Matahari datang awan tuh, terhalang tak? Terhalang. Artinya bahwa awan ini datang menghalang matahari. Ya. Kita melihat matahari ada, awan itu juga ada. Ada ditutup oleh ada. Boleh terjadi. Tetapi ini perumpamaan. Kepada Allah tak ada apa-apa dari alam semesta ini yang boleh menutup Allah, mengalahkan Allah. Tak boleh. Maknanya awan lebih kuat dari matahari kan, karena boleh menutup. Kita dalam rumah, ya, terhalang oleh atap nih kan, matahari tembus tak? Tak, berarti ini kuat menghalang matahari. Ya. Nah, Allah boleh dihalang. Ya. Dan kita ingat bahwa Allah ada. Selain Allah tidak ada tak? Tidak ada menghalang ada. Ya, kan? Tidak ada menghalang ada. Jadi itu sebab di situ dikatakan kalau kamu tidak melihat Allah ketika melihat alam, sebelumnya, sesudahnya, atau ketika terjadi sesuatu di alam ini, tidak melihat Allah, maknanya kita perlu cahaya. Cahaya itu tadi yang membuat ada. Perlu Allah. Perlu Allah beri ke nur untuk melihat Allah. Jadi bukan ada yang menghalangi. Katakanlah, kenapa orang tidak melihat Allah? Karena Allah tak bagi dia dapat melihat itu. Jadi kalau kita tanya, siapa yang menghalang Allah? Dirinya sendiri. Paham tak? Karena paham betul nih, kalau tak mesti diulang-ulang. Kan Allah ada, selain Allah tidak. Kalau Allah ada, selain Allah tidak ada, bolehkah tidak ada menghalang Allah? Lalu kenapa ada orang yang susah nak ingat Allah? Kenapa kita susah nak pandang Allah? Orang jahat kepada kita nak, kan orang sufi selalu cakap begitu. Kita percaya itu. Kenapa kita buat susah? Orang jahat kepada kita. Tak boleh kita tak nak tengok dia. Tengok Allah. Dan kita bisa senyum manis kepadanya. Bahkan memeluknya. Bahkan memberinya. Karena dia melihat orang inilah yang musibah. Karena tak Allah bagi baik. Itu sebab tak boleh bersifat baik. Bersikap baik. Kan ini orang yang tidak terhalang oleh apapun. Nah, sedangkan kita percaya bahwa selain Allah tidak ada, Allah yang ada. Berarti ini makhluk selain Allah dan ini tidak ada.
mestinya tak dapat menghalang Allah. Tapi kenapa menghalang? Ya. Kenapa kita jadi benci, sangat marah, sangat tak boleh tahan? Maka diterangkan dalam tasawuf, nafsu ini punya sifat syahwat dan punya sifat ghadab. Gitu. Dan inilah zulmahnya, gelapnya. Jadi perlu cahaya ke ruhnya. Untuk secara akal, jadi kena ada cahaya kan tembus ke belakang. Di belakang itu ternyata fi'il Allah dan sifat Allah. Nah, kesimpulannya, yang membuat kita tidak melihat Allah terhijab adalah Allah. Kenapa? Allah tak bagi nur. Nah, kalau Allah bagi nur, maknanya Allah memberikan kebaikan. Nur lambang kebaikan. Kalau Allah tak bagi nur, ya, Allah tak bagi nur, ya, berarti Allah tak bagi kebaikan. Dan memang Allah menciptakan alam semesta ini dua pasang. Baik dan buruk. Menangis dan tertawa. Sedih dan gembira. Dosa dan taat. Dosa dan taat. Pahala dan siksa. Iya toh? Baik dan buruk. Sifat baik dan sifat terpuji dan sifat tercela. Dan yang baik-baik ini itulah Allah. Yang buruk-buruk ini itu selain Allah. Maka jika yang baik-baik tadi itu keluar dari sifat latif, lutuf. Kenapa kita zikir ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya. Innallaha ya latifun bi'ibadi. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya. Kalau Allah memberikan yang kita sebut sesuatu yang buruk, yang kita tak nak. Sakit nak. Dosa nak tak kita. Bankrupt, sedih, menderita, nak tak. Tapi terjadi tak pada diri manusia? Karena Allah qahir. Ya, fahuwal qahiru fawqa ibadi. Nah, qahir ini sifat memaksa. Artinya memaksa Allah melakukan sesuatu yang kita tak nak. Ya, kita nak sakit. Badan dah rasa sakit. Nak sakit, sakit. Kita tenang terjadi. Siapa yang menghalang? Tak ada. Allah punya sifat qahir. Tak ada siapa yang boleh menghalang. Ada ya, alam menghalang Allah sehingga kita tidak melihat. Tak ada. Karena Allah qahir, siapa yang boleh menghalang? Oke. Dan ketika Allah memberikan kita sakit, itu keluar dari sifat qaharnya. Ya, dari sifat qahar. Kita maksiat, itu pun dari sifat qahar. Sifat qahar itulah yang Allah tak memberi. Dia cahaya. Sehingga dia menyaksikan Allah. Jadi yang membuat kita tidak menyaksikan Allah. Karena tiada siapa yang boleh halang Allah. Allah qahar. Punya sifat qahar. Sesuatu yang kita nak tapi tak boleh. Paham ya? Maka ini menggunakan kata ana rohu zuhurul haq. Lalu faqad a'wazahu wujudul anwar. Ya. A'wazahu wujudul anwar. Dia perlu. Kenapa? Wa hujibat anhu. Terhalang dari dia itu apa? Syumus
al-ma'arif, ya, terhalang. Jadi kita salat khusyuk susah. Sepatutnya kita menangislah, mohon kepada Allah, ya Allah. Ya. Memang kita sebut, oh kena banyak dosa, itu sebabnya. Kalau Allah tak ciptakan dosa, kita tak paham hikmah itu. Ya. Tengok orang ada berbuat dosa, terus. Bagi apa namanya? Ya. Blacklist sudah. Ya, udah dicoret dari kehidupan kita. Ya, sampai bila-bila saya tak terima dia. Majnun. Ya. Itu jangan berpikir tentang makrifat, syariat, akal pun tak ada. Ya, akal pun tak ada, saya tak maafkan sampai kiamat. Lagi dia kata, nanti aku tuntut di hari kiamat. Wih. Ya. Macam dia tadi tuntut pula oleh. Ya, cakaplah dengan adab kepada Allah. Ya, itu makhluk Allah, kita tak tahu apa tujuan Allah kepada setiap makhluknya. Ya, hati-hati beradab kepada Allah. Ya, kita tak tahu apa yang Allah nak kepada semua makhluknya. Meskipun dia menyakiti kita, menghancurkan kita. Bahkan sebenarnya kita yang beruntung. Banyak pahala. Bahkan kalau kita mampu tetap mensikapi dengan baik, dia berubah dengan kebaikan kita. Lagi ya, pahalanya pahala wilayah itu. Ya, maka Nabi menyebut ahli surga itu seorang yang memaafkan amman zolamahu. Coba. Kepada orang yang menjaliminya. Menyambung kepada orang yang qata'ahu. Ya. Itu macam mana kita nak memberi kepada orang yang ya, mana'ahu, yang tak mau memberi, memaafkan kepada orang yang menzalimi, itu dengan apa kalau bukan dengan Allah? Kalau tak terhijab kita kepada orang itu, kamu ini ya. Ya, karena tasawuf ketika berbicara tentang manusia ini, laki perempuan, tentang kehidupan ini, itu lebih kepada masalah diniyah wa thaqafah, keagamaan dan ilmu pengetahuan lebih dibicarakan dibanding dari masalah ijtimaiyah, masalah sosial. Ya. Kenapa? Karena tasawuf memandang manusia ya merupakan perwujudan Tuhan, sehingga dia menepikan, ya, mengenyampingkan masalah al-fiqhun naf'i, fikih manfaat. Ya, menikah kena mahar, manfaatnya ini, kemudian ya, berbuat baik ada pahala, itu diketepikan. Lebih kepada sebuah dilalah, sebuah ta'rif, sebuah mazhar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini apa maksudnya indahu ketika terjadi sesuatu? Apa maksudnya qablahu sebelum terjadi sesuatu? Au ba'dahu setelah terjadi sesuatu? Seperti perkataan yang Imam Ibnu Arabi menisbahkan perkataan itu, katanya perkataan sahabat. Pertama Sayyidina Abu Bakar pernah berkata, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablahu, itu Sayyidina Abu Bakar. Tidaklah aku melihat sesuatu sebelumnya aku dah lihat Allah. Artinya itu sudah ada catatannya di sisi Allah. Jadi begitu drek Allah, kena makrifatnya kepada Allah itu, dia sudah menanti-nanti apa yang Allah turunkan itu adalah yang ada dalam ilmunya, yang ada dari Lauhil Mahfuz. Oh ini, dia sudah ya, bukan hanya
pengetahuan akal, nas yang disimpan di hatinya bahwa semua sudah ya ada dalam pengetahuan Allah. Bukan hanya itu, tetapi hatinya melihat. Ya, dan ada Imam Ibnu Arabi dan ulama-ulama sufi lain menjelaskan tentang pengetahuan yang apa? Yang pandangan hati yang mengetahui hakikat. Ya. Seperti begini. Selama fisik kita tidak tidur, tidak mati, maka kita melihat sesuatu, merasakan sesuatu, mendengar sesuatu. Bagaimana kita nak mendengar di alam gaib yang di belakang alam semesta ini. Tetapi kalau kita tidur, ya, semua mati. Mata kita, telinga kita, rasa kita, pikiran kita, kan? Maka kita tidak lagi melihat alam semesta ini. Bagaimana Allah memberitahu? Ya, katanya mimpi adalah sebagian daripada berita kenabian. Ya, ini juga pendekatan ini menjadi argumentasi bahwa pandangan hati memang boleh melihat gaib. Gitu. Nah, maka orang-orang kalau Nabi wahyu terus mendapatkan pemberitahuannya. Nah, kalau ya selain Nabi, wali atau selain Nabi, tidur menjadi media untuk mendapatkan ilham itu. Ya, sebetulnya yang ingin dijelaskan dari tidur itu tubuh fisiknya mati semua. Nah, maka ruh itu pergi. Mau pergi kemana? Ya, ke alam yang disebut gaib. Alam fi'il Allah, alam sifat Allah yang menggerakkan alam semesta ini. Yang mengadakan alam semesta ini. Maka dia pergi kepada ilmu Allah. Melihat hakikat apa yang terjadi esok. Namun kalau begitu dia melihat di alam hakikat, ya, apa kamu simpan saja ya, pengetahuan ini. Melihat di alam hakikat, yang dia lihat bukan sesuatu benda yang ada di alam ini, bukan. Apa? Ya tak tahu. Ya. Tak tahu. Tetapi ketika Allah ingin mengabarkan apa yang akan terjadi, maka Allah buat gambarnya. Ya. Misalnya ada bujang ya, yang sudah lapuk, ya, tak dapat calon misalnya. Lalu dia mimpi, rupanya Allah nak beritahu, Allah nak beritahu kalau tak dapat informasi itu. Ya. Maka dia melihat, oh rupanya ya, tidak lama nanti ini ke depan akan nikah. Ya. Maka dia melihat, Allah kasih surah, gambar, simbol dari makna yang dia lihat. Karena kalau maknanya terus tak Allah nampakkan dalam bentuk simbol, tak paham langsung. Untuk disampaikan kepada nanti kalau dia kembali, kalau dia jaga. Misal melihat burung merpati. Kan? Udah bangun. Oh, saya melihat burung merpati. Nah, pertanyaannya, betul tak dia melihat burung merpati? Dalam mimpi betul. Kita orang tengah tidur melihat burung merpati, kita ini melihat tak? Dia melihat. Ya, kita tak melihat. Nabi lalu dalam kubur, oh ini ada 2 kubur orang disiksa. Orang lain melihat tak? Bukan masalah dosa besar pun, kata Nabi. Ya, yang satu karena dia tidak yastatiru min baulihi, ya. Yang satu adalah yamshi bin namimah. Dari mana Nabi tahu? Ini. Gitu. Nah, kita bandingkan dengan orang tidur tadi tuh. Ya. Melihat. Orang tidur kenapa melihat? Karena indranya mati. Oke? Baru boleh melihat.
tapi melihat simbol. Ya, kalau dia orang yang mengerti tentang simbol itu, bangun tidur, oh rupanya saya nak. Nah, tapi kalau yang tak mengerti, kenapa pergi ke orang yang mengerti, yang takbir mimpinya. Itu sebab seorang pemula dalam madrasah tasawuf tarikot, jika dapat apa-apa, jangan, saya nak jadi wali nih. Nanti dulu, tanya dulu. Ya. Apalagi jika ada sesuatu yang kelihatan, beritanya itu adalah macam menyalahi syariat. Gitu. Karena takut itu mimpi dari syaitan. Ya, kan hanya mimpi melihat Nabi, melihat melihat Nabi yang tidak dapat bahkan kata Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, melihat para aulia pun tak dapat diserupai syaitan. Ya. Nah, kenapa Nabi melihat? Karena meskipun panca inderanya tidak mati karena tidur, tapi sudah mati karena dominasi rohaninya yang kuat. Mata melihat apapun sudah tak terpengaruh bahwa dia ada, bahwa dia tidak ada. Mendengar pun kalam Allah. Nah, apabila begitu, maka hatinya hidup. Kalau tidak, mesti tidur. Ya, itulah idrak. Ya. Indra ini ya begitu tebal menghalang apa yang di belakang semesta ini. Makanya Sayyidina Abu Bakar, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablahu. Jadi begitu terjadi, Allahu Akbar. Ya. Dan bukan terjadi kepada orang, terjadi kepada dirinya. Kita mungkin boleh cakap, Allah, ya, sudahlah Allah mengujimu, sabarlah orang lain. Tapi ketika diri sendiri, ya, begitu dinasihati oleh orang sabar, sabar lain perkara. Ini masalah sakit hati, kena selesai dulu. Nah itu sebabnya di dalam tasawuf diri dulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha indahu. Ketika terjadi. Ya. Atau ba'dahu, setelah terjadi. Nah ini, jadi alam ini tidak ada. Yang mengadakan Allah. Kalau tidak ada, lalu diadakan, maka ada. Lalu dia tak punya kebaikan. Allah yang berikan kebaikan. Nah, disitulah orang sufi memahami. Ketika orang berbuat buruk, dia sangat mengerti. Karena Allah tidak bagi. Kenapa kita minta? Kalau Allah tidak bagi, dia punya tak? Kalau orang tak punya, boleh kita minta. Kalau dia tidak punya, kita yang punya, kita bagi. Itu sebab, maafkan orang yang menjalimimu. Berilah orang yang tidak memberimu. Ya, apalagi? Ya, ada 3 itu. Sambung orang yang memutuskanmu. Kalau kamu ada, dia tidak ada, bagi. Ya, orang yang punya ilmu, bagi kepada yang tidak punya ilmu. Orang yang ahli taat, bagi kepada orang yang ahli maksiat. Tapi tengok, ketika orang fikihnya fikih nas dan fikhun naf'i, ya, diterangkan oleh Allah kan yang menerangkan ini buruk, ini fasik, ini ya, ini zalim, ini nifak, ini bla bla bla. Kita lekatkan pula, munafik kamu, fasik kamu. Dan dia merasa benar, kenapa? Sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah ini, nah maka manusianya pun ketika dia melakukan dalam pihak yang salah, ya, maksiat atau tidak punya kebaikan dan melakukan keburukan, ya, ketika mendapat teguran, nasihat dan lain sebagainya, ya, dia pun mesti melihat itu dari Allah.
Gitu. Ya Allah, nasib baik. Ya. Namun itu juga perlu iman. Karena jika orang yang kurang cahaya imannya, tak bermanfaat teguran itu, nasihat itu. Ya. Taib. Terus waqala. Waqala mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu in hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu. Jelas. Salah satu yang menunjukkan adanya sifat qahar Allah. Dia menghijabmu dari Allah dengan apa? Dengan sesuatu yang tidak ada bersama Allah. Apakah ada sesuatu yang bersama Allah? Tidak ada. Maka kalau tidak ada yang menghijabi Allah. Dan kenapa kita terhijab? Itulah sifat qahar Allah. Apa? Allah tak bagi. Gitu. Mimma yadulluka, yang menunjukkan, yang memberikan tahu kepadamu bahwa Allah punya sifat qahar. Itu kamu terhijab oleh sesuatu yang tidak ada. Berarti tidak ada nur sehingga melihat ada selain Allah. Maka ya, dia menolak. Ya, padahal ya, menolak kehadiran seseorang, perkataan orang, sikap seseorang, perbuatan seseorang. Ya, menolak artinya dia tidak terima itu dari Allah. Ya, seolah-olah ini urusan lain, ini bukan urusan Allah. Ya, sehingga orang ya, bertanya bagaimana agar mencintai selain Allah ini tidak, atau biasanya seorang perempuan, bagaimana agar cinta saya kepada suami tidak menghalangi cintanya kepada Allah. Seolah-olah dia cinta Allah, padahal tak. Dari soalannya menunjukkan bahwa dia tak paham cinta, tak punya cinta pun kepada Allah. Kalau dia punya cinta dan cinta kepada Allah, maka dia cinta kepada makhluk Allah. Sebetulnya begitu aja. Ya. Kenapa mereka para aulia Allah itu selalu bicara cinta, 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 cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Kalau punya cinta, ya dia akan cinta kepada makhluk Allah. Ya. Coba lihat. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi. Ya, Allah punya sifat qahar, maka Allah disebut qahir. Ya. An hajabaka anhu. Allah menghijabimu dari Allah. Dengan apa? Bima laisa bimaujudin ma'ahu. Dengan sesuatu yang tidak ada di sisi Allah. Karena selain Allah itu tidak ada dari segi zatnya. Maka tidak dikatakan wujud di sisi Allah. Ya. Dia diwujudkan. Itu sebab orang-orang arifin, para aulia, para muhakkikin, dia enggan menyaksikan selain Allah itu ada. Kenapa? Karena dia melihat qayyumiyah Allah itu. Allah berdiri sendiri, kita berdiri dengan Allah. Kenapa? Karena ada ihatah Allah ya, yang daimumah. Allah meliputi makhluknya senantiasa. Nah ini, maka dengan lutuf Allah kan begitu. Dengan lutuf Allah maka kita dapat menyaksikan Allah tidak terhijab. Apa lutuf itu? Allah berikan sifat-sifat mulia ke dalam hatinya dalam perkara suhud ini itu. Dalam perkara suhud melihat Allah, ya, latif Allah itulah, ya. Itu sebab kita baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latifan bi khalqihi
ya aliman bi khalqihi, ya khabiram. Ya, Allah latif kepada hambanya. Artinya menurunkan sifat-sifat mulianya. Ya, dan memaafkan dosa-dosa kita itu latif. Menghapus dosa-dosa kita. Dan alim, ya Allah alim kepada makhluknya. Dan Allah khabir kepada makhluknya. Ya latifan lam yazal, ultub bina, bima nazal, innaka latifun lam tazal. Ya. Allah. Ya, Allah latif lam tazal. Ya. Dan kita minta perlindungan dari Allah kepada apa yang Allah turunkan musibah itu. Ya. Ketika ya alim, ya latif, ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ya latifan lam yazal. Wahai yang maha senantiasa lembut, ya latifan lam yajal, ultub bina fima najal. Ultub bina, perlakukanlah kami dengan lembut fima najal, pada musibah yang engkau turunkan. Ya, kalau aku diturunkan musibah, engkau buat aku sabar, engkau buat aku ringan. Kalau maksiat, bagilah tobat. Ya. Karena engkau, ya, anta latifun lam tazal, karena engkau memang senantiasa. Jangankan Allah, sebetulnya memang qahr, ya, sifat qahr Allah menurunkan sesuatu yang kita sebut kita tak inginkan. Tapi itu pun menurunkannya bil lutufa, dengan kelembutan. Sehingga ada satu diskusi, andaikan kamu tahu bagaimana aku menangani ketika aku memberikan musibah, engkau tidak akan sakit sedih dengan musibah yang aku berikan. Karena aku yang menanganinya, memberinya, menanganinya, tidak ada sesiapa. Dan itu yang membuat orang-orang sufi itu, para aulia Allah, rasa aman. Karena tak ada siapa yang melakukannya. Allah sendiri. Kenapa jadi takut? Ya. Tak ada sesiapa. Orang yang kita takutkan, sifat buruknya itu pun, ya, terhad. Maka kita lari ke Allah, kita sikapi dengan sikap-sikap yang, ya, nur, sikap-sikap yang nur, karena dia zulmah. Ya. Inilah bima laisa bimaujudin. Mimma yadulluka ala wujudi qahrih subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin minhu. Tak ada yang menghalangi, tak ada yang menghalangi, tak ada. Ya. Tapi kenapa kita melihatnya, ya, orang ini penghalang dari Allah? Kita sendiri pada diri kita penghalang. Coba apa yang terjadi pada diri kita? Itu sebetulnya Allah beritahu itu aku. Itu sebab orang sufi ketika cerita perkara ini, anal haq, saya adalah. Nah, karena setiap saat Allah turunkan, Allah kenalkan tentang sifat dan asmanya, irodahnya, dan apa yang dalam ilmunya, dalam bentuk apa yang terjadi pada diri kita. Itu kalau kita kisahkan, oh anal haq. Ya. Man arafa nafsah, faqad arafa rabbah. Ya. Namun kalau tidak, berarti kita telah menjadikan sesuatu yang tidak ada, mulai dari diri kita, hijab dari Allah. Terus orang menjadi hijab kita. Kita terhijab oleh diri sendiri. Ya. Belum dosa, jahal, ya, setan, nafsu. Ya, jadi hijab semua. Maka ini hijab zulmah, ini hijab nur katanya. Allah bagi taat, menghijab lagi. Allah bagi semua menghijab. Itu sebab orang sufi menyuruh kita beribadah untuk Allah saja, jangan untuk pemberiannya, meskipun itu ma'rifat. Bagaimana orang sufi mau bertasawuf? Bertasawuf ingin hero, ingin hebat, ingin sudah. Berarti dia ingin selain Allah, dan dia berarti
memandang bahwa sesuatu yang tidak ada itu ada, kuat, ya, hebat. Padahal tidak ada yang kuat dan hebat selain Allah. Taib. Wa qala. Mana jam yang betul? Itu 10.45. Taib. Wa qala kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi azhara kulla syai'in. Kaifa yutasawwaru, pelan-pelan, ya. Nah ini dari beberapa hikmah di atas kemudian diterangkan, ya, secara keseluruhan di sini. Ya. Kaifa yutasawwar, bagaimana dapat dibayangkan bahwa an yahjubahu syai'un, ada sesuatu yang menghalang Allah. Coba bayangkan. Ya. Bagaimana kamu membayangkan ada sesuatu yang menghijabi Allah? Kaifa yutasawwar an yahjubahu syai'an, yani an yahjuballaha syai'un. Ada sesuatu yang menghalangi Allah. Coba. Wa huwallazi azhara kulla syai'in. Padahal Allah lah yang telah menjahirkan segala sesuatu. Kenapa jadi sesuatu yang Allah zahirkan menghalang Allah? Ya. Ini kan la yutasawwar. Berarti ada masalah, ya, zulmah, tidak ada nur di situ. Ini perhatikan, huwallazi azhara, Allah lah yang telah menjahirkan kulla syai, segala sesuatu, dan kita syai. Jadi Allah yang menjahirkan kita. Ya. Kenapa ini menghalang Allah? Satu lagi, wa kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi zahara bi kulli syai'in. Coba soalannya semua sama. Bagaimana dapat dibayangkan sesuatu menghijab Allah? Yang kedua, sedangkan Allah zahara bi kulli syai'. Ya. Apa zahara bi kulli syai'? Allah, ya, zahir, ya, menjadi jahir, tadi azhara kulla syai', sekarang zahara bi kulli syai'. Allah lah yang zahir pada segala sesuatu. Ya. Allah yang zahara bi kulli syai'. Kalau misalnya Allah zahirkan sifat sesuatu, maka Allah zahirkan, ya, mazharnya. Ya, itu namanya zahara bi kulli syai'. Sehingga orang boleh menjadikan sesuatu itu dalil adanya Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah lah yang jahir kepada segala sesuatu. Kalau tak ada Allah, tak ada sesuatu ini, kan begitu. Misalnya begini. Pohon kita rawat, kita tanam, kita siram, itu macam kita yang menumbuhkan. Terus kalau di bukit yang tak ada siapa-siapa tanam, siapa yang menjahirkan? Ya. Karena pada sesuatu ini, pada alam semesta ini, dia menjadi dalil adanya Allah. Maka, ya, Allah muncul pada setiap sesuatu itu. Ya, satu lagi, terus. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi zahara fi kulli syai'. Sekarang zahara fi kulli syai'. Ya. Kan ada begini, ada Allah tajalla bizatihi min zatihi li zatihi. Ya. Allah menjahirkan dengan dirinya, dari dirinya,
untuk dirinya. Seperti orang bercermin. Saya nak tahu saya. Ya, tapi saya sendiri macam tak dapat melihat kepada diri saya. Maka saya berdiri di cermin. Maka saya boleh melihat diri saya. Seolah-olah dia yang melihat saya. Padahal saya yang melihat saya. Begitu. Ya. Itu perumpamaan cermin itu menjadi argumentasi. Ya. Bahwa wihdatul wujud itu adalah menunggalkan Allah. Bukan membuat Allah masuk bersatu kepada alam semesta. Tidak. Kalau saya bercermin, lalu muncul gambar saya di cermin. Apakah itu menunjukkan bahwa saya dengan yang di cermin itu ya, menyatu? Tidak. Ya, tetapi ya, dia menjadikan surahnya. Nah, ketika saya ingin tahu saya bawa ke cermin. Yang saya bawa ke cermin, diri saya ke diri orang lain. Ya, diri saya. Ya, dan bercerminnya ya, dengan diri semua diri saya atau ada separuh diri orang lain. Tidak, semua diri saya. Dan saya bercermin untuk orang lain apa untuk saya? Ya, untuk saya karena tidak ada orang lain. Nah, setelah orang itu setelah ada gambar di cermin, ya, kenapa? Kita kan surahnya. Kenapa dia tidak melihat kita? Aku bercermin ketika, kenapa nih? Ya, saya ingin melihat saya di dalam cermin. Tiba-tiba sudah berdiri di cermin, tak nampak. Ya, saya. Apa masalahnya? Cerminnya rusak. Cerminnya pecah, cerminnya cekung, cerminnya atau cekung. Ya, yang kalau kita lihat muka kita jadi menyon gitu ya. Kita tak apa-apa ini mukanya jadi lebar. Atau ya, cerminnya ini muntabiah. Ya. Bil khasais as-sayyi'ah. Ada karakter yang melekat yang membuat kita tak nampak. Ya, itu diumpamakan itu. Ya, kalau ini ada sesuatu yang menghalangi, tapi Allah kan tak ada. Ya, meskipun ini jadi argumentasi, tapi tidak semuanya wajib sabahnya tidak semuanya. Ya. Kalau tadi Allah menjahirkan bikulli syai, karena Allah ingin memperlihatkan bahwa Dia ada, Dia menciptakan alam. Ini ya sesuatu yang Allah jahirkan ya, itu untuk menunjukkan dirinya. Nah, kemudian bagaimana sesuatu itu dapat menghijabi Allah sedangkan Allah telah zahir pada atau dalam bentuk setiap sesuatu. Fi itu bukan ini zarab lalu masuk ke dalam, bukan. Ya. Bukan zarab ini masuk ke dalam, tidak. Maka sesuatu itu sudah mazrubnya. Ya. Apa? Allah zahir dalam bentuk segala sesuatu. Nah, maka dikatakan bahwa sesuatu itu mazhar sifat asma Allah. Ya, begitu begitu melihat orang berilmu, Allah alim. Gitu. Karena Allah ya zahir dalam bentuk sesuatu. Ya, begitu lihat orang mendapat kekayaan yang Allah Razzaq. Jadi itulah mazhar sifat Allah. Sesuatu yang terjadi mazharnya. Karena Allah zahir fi kulli syai, dalam bentuk segala sesuatu. Ya, kita nak kenal sifat Allah macam mana? Ya, kita tengok apa di mazrufnya itu. Ya, adalah surahnya insan. Lalu bagaimana kita ya terhijab oleh Allah? Ya. Terus. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi azhara kulla syai'.
Ada satu lagi. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un huwa alladhi zahara li. Bukan. Yang keempat. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi azhara kulla syai'in. Salah cita. Itu salah. Taib. Yang keempat adalah kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi zahara li. Ya. Li kulli syai', perbaiki. Li kulli syai'. Apa maksudnya? Kenapa dibayangkan bahwa ada sesuatu yang menghijabi Allah, sedangkan Allah zahir untuk segala sesuatu? Ya. Tadi Allah tajalli, ya. Saya bercermin di dalam cermin. Untuk siapa saya bercermin? Untuk saya. Iya, tak? Bukan untuk yang lain, karena tak ada. Saya berapa orang? Tunggal. Ya, saya untuk diri saya tunggal. Mudah untuk memahami Allah, bahwa Allah tunggal. Jadi kalau saya ingin tahu saya, ya saya bawa diri saya ya, ke dalam cermin dan muncul gambar saya, dan ini untuk saya. Agar mengenal saya, itu maksudnya. Bagaimana dibayangkan ada sesuatu yang menghijabi Allah, padahal Allah zahir. Li kulli syai'. Untuk segala sesuatu, agar sesuatu itu mengenalku. Maka Allah zahirkan untuk engkau. Ya. Itu sebab ada pernyataan dalam Al-Quran, Sabbahalillahi ma fis samawati wal ar. Segala apa yang ada di langit dan bumi ini bertasbih kepada Allah. Ya. Walillahi mulkus samawati wal ar. Ya. Karena Allah zahir ya, untuk segala sesuatu. Nah, terus kaifa yutasawwaru? Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa az-zahara qabla wujudi bi Wa huwa zahiru. Isim fa'il, wa huwa zahiru. wa huwa az-zahiru qabla wujudi bi kulli syai'. Maaf, ini kenapa salah ya? Ini yang dari iya. Wa huwa az-zahiru qabla wujudi kulli syai'. Coba. Bagaimana dapat dibayangkan ada sesuatu yang menghijabi Allah, sedangkan Allah zahir. Allah yang punya sifat azhari. Wa huwa zahiru wal batinu. Allah zahir sebelum diwujudkannya segala sesuatu. Ya. Sebelum sesuatu ini ada, Allah sudah ada. Ya. Lalu Allah zahirkan. Ya, seperti sebelum tadi. Ya. Baik, satu lagi. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi azhara kulla syai'. Wa huwa azharu min kulli syai'. Ya, salah. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'. Perbaiki ya. Wa huwa azharu min kulli syai'. Bagaimana ada sesuatu yang dapat menghijabi Allah, sedangkan dia lebih zahir dari segala sesuatu. Ya. Coba ada dengan tidak ada, lebih jelas mana, lebih terang mana? Cahaya dengan gelap? Allah ada, selain Allah tidak ada. Siapa yang lebih zahir? Ya. Tapi kenapa kita tak nampak? Itu persoalannya. Ya.
Jadi memang kita diciptakan oleh Allah di bumi ini untuk mengenal itu. Allah pada diri kita mula-mula, nanti baru pada alam semesta ini. Ya. Azharu min kulli syai'. Nah, kaifa? Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi laysa ma'ahu syai'. Wa huwal wahidu. Wa huwal wahidu alladzi laisa ma'ahu syai'. Wa huwal wahidu alladzi laisa ma'ahu syai'. Berarti selain Allah adamun mahad, tidak ada. Ya. Kalau tidak ada itu, ya tidak punya sifat ada, gitu. Ya. Selain Allah tidak ada. Apa tidak ada itu? Tidak punya sifat ada secara hakikat. Bagaimana sesuatu yang tidak ada menghalangi sesuatu yang ada? Ya. Masih? Ya. Bagaimana ada menghijabi wahwa Allah al-wahidu tunggal allazi laisa ma'ahu syai', yang tidak ada sesuatu ada bersama Allah, tidak ada. Bila sampai bila-bila. Ya. Sehingga bila-bila memang kita tidak ada. Bukan dulu tidak ada, sekarang ada. Bukan dulu tidak ada sesuatu yang bersama Allah, sekarang pun tidak ada sesuatu yang bersama Allah. Maka perumpamannya cermin tadi. Saya sebelum bercermin memang saya sendiri, tapi ketika saya bercermin muncul gambar saya, apakah saya berdua? Tetap saya sendiri. Begitu untuk dekatnya memahaminya kepada akal. Saya sebelum bercermin, memang saya tunggal. Ya, saya ada sendiri. Lalu saya bercermin, adakah saya dua orang? Ya. Allah ciptakan setiap orang itu tunggal. Itu juga penjelasan tentang Allah. Bahwa Allah tunggal. Nah, coba kita interaksi dengan manusia. Itu dengan ketunggalan kita. Ya. Seorang yang miskin sifat-sifat buruk, maka selalu menyikapi sesuatu dengan buruk. Maaf, miskin dengan sifat-sifat yang baik. Menyikapi sesuatu selalu dengan sifat yang buruk. Karena itu yang dia punya, itu yang dia bagi. Itu. Ya. Maka kita perlu sifat-sifat rabbaniyah. Itu yang nanti dalam agama disebut dia dalam bimbingan Allah, dia dalam hidayah Allah, dia dalam rahmat Allah. Sudah betul kan bahasa itu? Bukan dia. Itu. Maka betul-betul tidak ada sesuatu yang bersama Allah, tidak ada. Karena segala sesuatu selain Allah itu tidak ada. Naam, kaifa? Kaifa yatasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Bagaimana dibayangkan ada sesuatu yang menghalangi Allah sedangkan Allah lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu apapun. Ya, dari pikiranmu, dari dirimu. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah betul-betul meliputi semua makhluk. Betul-betul Allah ini menjadi samadiyah, qayyumiyah, tempat bergantungnya makhluk. Ya, karena tidak ada yang lebih dekat. Siapa yang lebih memahami, mengerti tentang kita? Ya. Tentang diri kita. Siapa yang lebih mengerti dari kita? Dari aku. Siapa yang mengerti aku tentang diriku? Ya. Selain aku. Ya.
Allah, tidak ada. Kita saja tidak mengerti. Ya aku, nih aku artinya individu. Ya, aku pun tidak mengerti diriku. Ya, manusia merasa paham, merasa mengerti itu karena melihat ya, pengalaman dalam hidup yang dilaluinya. Yang belum dilaluinya, apakah dia kira sama dengan yang sebelumnya? Nah, akibat dia merasa sama, itu yang membuat dia sesat. Nah, mereka para ahlillah selalu menunggu apa yang Allah lakukan ke depan dan kita tidak tahu. Dan kita hanya melihat ya, yang dari Allah itu rahmah dan hikmah. Sudah. Dan itu yang ada dalam pikiran ya, mereka. Kalau kita penuh dengan syahwat, penuh dengan nafsu, hasad, dengki, ya, kemudian marah, tidak suka. Nah, maka orang sufi mengatakan baik buruk itu ada dua. Ya, pada syariah dan pada tabi'ah. Ya, dua-duanya ujian bagi kita. Ya, apa yang kita membahagiakan kita itu baik. Apa yang menderitakan kita itu buruk. Walaupun baik. Menurut akal. Ya. Nah, yang keduanya syariah. Syariah mengatakan baik buruk, baik buruk. Itu semuanya ujian. Ya, semuanya dari Allah. Ya, yang tadinya tidak ada dikatakan ada. Lalu yang tidak ada dikatakan ada juga. Ya. Coba, orang tidak punya sifat buruk, maaf, tidak punya sifat baik. Dikatakan buruk, berarti kan buruk itu ada. Padahal buruk hanyalah seperti gelap. Gelap ada tidak? Ya. Tapi Allah ciptakan tidak ada itu. Sebuah gelap. Ketika tidak ada cahaya. Gitu. Kita tak tahu apa namanya kalau cahaya tak ada. Ya gelap. Gelap itu ada ke? Cahaya ketika tidak ada cahaya ya ada gelap. Ya. Padahal persoalannya tidak ada cahaya. Itu aja ya, menggambarkan, menjelaskan tentang Allah. Gitu. Nah, maka itulah hikmahnya lawan sesuatu yang berlawan itu, hikmahnya. Sehingga kita bersyukur, memahami, menyaksikan bahwa terang itu ada, baik, mulia. Dan kita perlu kepada itu. Kepada terang, kepada kebaikan, dan kepada wujud Allah. Maka adanya wujud kita ini setiap saat memerlukan Allah. Kalau tak hilang. Seperti misalnya sinar senter laser, ya, laser ke dinding. Dia ada. Kalau dia nak terus ada, maka dia perlu ada ini. Kalau tak ada ini, tak ada. Kita wujud ini. Ya. Antum fuqara'u ilallah. Ya. Bagaimana kita boleh lupa dengan Allah? Nah, maka orang sufi itu menganggap teruk sangat orang lupa itu. Ya. Lebih teruk daripada dia melakukan amal buruk, maksiat yang menurut syariah. Ini lagi teruk. Nah, ini dengan kacamata hakikat. Orang jika tidak mengerti hakikat, dia akan membolehkan dirinya berbuat buruk karena tak apa-apa. Yang penting tidak lupa Allah. Akhirnya timbul yang penting ingat tak perlu ibadah. Nah, ini ya, kebodohan yang murakkab yang ya, tidak. Padahal dia tak ibadah itu berarti dia lupa Allah. Gitu. Jangan kata ibadah saja boleh lupa. Gitu. Nah, bagaimana kita tak perlu Allah? Ya. Dia lebih aqrabu ilaika min kulli syai' wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya. Allah. Kita dekat kepada Allah itu betul-betul ya, Allah dekat kepada kita itu bizatillahi. Ya. Ini menurut orang-orang sufi ahli syuhud. Ya, kalau memahaminya nas dan akal, yang maksud dekat itu Allah tahu, Allah berkeinginan,
Allah mampu, gitu. Allah menolong, iyalah itu bacaan nas. Ya. Ilmu Allah tidak pernah ada yang menghijabinya. Keinginan, ya, sifat itu berdiri di zat. Jadi dekat tuh dengan zat. Ya. Ya. Taib. Terus terakhir, ada lagi masih. Wa kaifa? Wa kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un walaulahu ma kana wujudu kulli syai'in. Coba. Bagaimana dapat dibayangkan sesuatu dapat menghijab Allah? Kalau tidak ada Allah, maka tidak ada wujud segala sesuatu itu. Bagaimana? Kalau tidak ada Allah, maka tidak wujud segala sesuatu. Kalau tidak ada wujud segala sesuatu, bagaimana ada yang menjadikan sesuatu dapat melihat Allah, menyaksikan Allah? Maka itu sebabnya kuntu kanjan makhfiyan fa uhibbu an u'rab fa khalaqtul khalqa likai u'raf. Ya. Aku tak nampak, tersembunyi. Aku ingin diketahui, maka aku ciptakan manusia. Aku ciptakan manusia sehingga dia mengetahui. Ya. Allah. Maka Allah berfirman, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidaklah cukup dengan Tuhanmu bahwasanya dia syahid kepada segala sesuatu. Apa dia syahid kepada segala sesuatu? Setiap Allah menciptakan sesuatu, itu syahidnya, syuhudnya. Ya, saya nak tulis sekejap di sini. Ini khalik, ini makhluk. Maka makhluk ini syuhudul haq. Apalagi ta'riful haq. Apalagi dalalatul haq. Ya. Ini yang disebut mazhar atau majla. Makhluk yang Allah ciptakan, inilah fakta Tuhan. Ya, kalau tidak ada ini, siapa yang melihat Allah? Ya, siapa yang melihat Allah? Kalau tidak ada cermin di situ, siapa? Ada entitas. Entitas apa sih? Sosok. Ya. Ya, saya ikut tulisan di bahasa populer saja dulu, tuh masih ingat. Ya. Wujud, ya, yang di depan dia, padahal itu bukan selain dia. Maka kata orang sufi, ghairullah huwa Allah. Ya. Sekarang ini aku, ini bukan aku, karena ini selain aku. Selain aku ini siapa? Aku. Ya. Itu namanya apa? Tauhid. Nah, Allah tajalikan. Ya. Allah kan ada zat, ada sifat, maka ada fi'il. Karena kita ingin mengatakan fa'alul lima yurid, fa'al lima yurid. Artinya Allah fa'il hakiki. Ya namanya fa'il ya punya diri, punya sifat, punya fi'il. Begitu. Nah, makhluk ini hasil perbuatannya, infial. Ya, 1, 2, 3, 4. Fi'il ini hasil perbuatan Allah. Ya. Maka apa yang Allah lakukan, artinya ciptakan, ini faktanya, fakta Tuhan. Ya. Kita ingin melihat sesuatu, lihat faktanya. Maka diri kita inilah bagi diri kita sendiri syuhudul haq. Ta'riful haq. Dalalatul haq.
Maka ini semua kita idroknya, ya, atau memahaminya, ya, idrok iman, idrok i'tiqad. Ya. Ini. Kita memahaminya adalah mengimani bahwa ini, ya, dari Allah. Kita mengatakan dari Allah. Ya. Padahal ini adalah suratuhu. Ya. Dalalah, apa dalalah? Petunjuk, ya, yang menunjukkan kepada Allah. Ta'rif, definisi. Yang dikatakan kuntu kanjal makhfiyan fa uridu an u'rab atau fa ahabba an u'rab fa khalaqtul khalqa likai u'raf. Itu. Ya. Apa tadi itu? Adanya kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un walaulahu makana wujudu kulli syai'. Ya, kalau tidak ada ini maka tidak ada ini. Ini dibalik. Kalau tidak ada ini, bagaimana? Siapa? Bagaimana dan siapa yang mengenalnya? Karena tidak ada selain dia. Lalu pertanyaannya, kita sebagai data, definisi dan petunjuk Tuhan, kenapa lupa dengan Tuhan? Itu. Karena Allah perlu bagi satu lagi, ya, anugerah, yaitu yang disebut nur tadi itu. Ya. Nur. Ini kan wujud. Ya. Wujud jasmani. Kita perlu nur, ini ruhnya. Maka manusia itu terdiri zahir zahir dan batin, jasmani dan rohani, wujud dan nur. Nah, kedua-duanya ini dari Allah. Nah, inilah teori yang diterangkan oleh orang sufi bahwa Allah teorinya menciptakan makhluk itu tajalli wujudnya, lalu menciptakan makrifat itu tajalli nuraninya. Ini wujudi, ini nurani. Ya. Ini jadi martabat 7 nantinya, martabatil wujud. Ya. Ini martabatul anwar, makrifat. Ini ruh, ini jasad. Jasad ini nanti punya hissi. Jasad ini punya akal, punya khayal, punya waham. Ya, wahmi, khayali, akli, hissi. Ya, maka ini alam jasad, alam semesta, akwan. Ya, ini alat untuk menyaksikan Allah. Tetapi untuk melihat, ya, penyaksian yang dilihat oleh ini, bahwa itu Allah dengan penglihatan ruh. Ya, itu yang dikatakan, kata Imam Junaidi, al-ma'rifatu ma'rifatan. Ma'rifatan ta'rif, ma'rifatu ta'rif, ma'rifatu ta'arruf. Ya. Lalu itu sebab dia mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, maka kita diwujudkan untuk mengenal Allah. Kita diwujudkan untuk mengenal Allah. Itulah tajalil wujud, tajari nur. Ya, atau terjadi irfan, makrifat. Ya. Dan inilah yang dibicarakan oleh tasawuf, tidak ada yang lain. Apakah pembicaraannya secara ilmu tarikat atau membicarakannya secara ilmu hakikat. Kaifa yutasawwar an yahjubahu syai'un walau lahu makana wujudu kulli syai'in. Satu lagi. Ya ajaban. Ya ajaban kaifa yazharul wujudu fil adami am kaifa yathbutul hadithu ma'a man lahu Allah. wasful qidami. Naam. Ya ajaban.
duhai ajibnya, herannya. Bagaimana ya kamu memahami yang salah. Apa? Yazharul wujudu bila adami. Bagaimana wujud zahir tidak ada. Jadi ini menolak hulul. Bagaimana wujud zahir kepada tidak ada. Sedangkan tidak ada itu gelap, sedangkan wujud itu cahaya. Gelap dan cahaya adalah dua perkara yang berlawanan yang tidak pernah bersatu. Ada gelap dengan terang jadi satu? Tidak ada. Ya, ada Allah masuk ke makhluk? Makhluk tidak ada. Makhluk itu mazhar. Ya, Allah zahirkan. Jadi bukan Allah masuk ke sini. Macam mana mereka menuduh orang sufi itu? Ya. Karena yang menuduh itu karena dia lebih banyak baca filsafat Yunani. Banyak kesamaan dengan ucapan orang sufi. Ya. Lalu tak betul. Ya. Sedangkan ini sangat jelas ya ajaban. Kaifa yazharul wujudu. Bagaimana wujud, artinya sifat ada itu zahir di tidak ada. Ini menolak hulul, menolak ittihad. Ya. Kenapa orang jika ingat Allah dia pegang dada? Ya, bukan pegang kepala. Ya, pegang Allah. Itu karena Allah merasakan hadir ada itu di ruh. Ya, hidup dan secara fisikal sumber hidup itu di jantung, di qalb. Maka dia pegangin Allah. Ya. Am kaifa yasbutul hadisu ma'aman lahu wasful qidam. Sedangkan hadis itu sesuatu yang tidak ada. Batil. Ya. Dan Allah adalah sesuatu yang hakiki, hak. Bagaimana hadis ya, yasbutu. Apa yasbutu? Bertahan. Ada. Bersama zat yang mempunyai sifat qidam. Bagaimana hadis boleh bertahan. Ya. Sedangkan hadis itu baru tak dapat bertahan. Maka jika hadis itu batil, ja'al haq wa zahaqa al batilu. Innal batila kana zahuqa. Itu ilustrasinya di situ. Ya. Bahwa hadis baru. Bagaimana dia nak kekal? Maka yang zahir, yang sabit adalah Allah. Adapun yang nampak, wajah Allah. Makhluk ini semua wajah Allah. Ya. Apa wajah Allah? Berarti tauhid. Semua yang nampak itu menunjukkan ketunggalan Allah. Itulah wajah. Wajah Allah adalah tauhid. Nah, kita melihatnya dengan wajah juga. Apa? Ikhlas. Ya. Fa'akim wajhaka lillah. Ya. Dalam konteks lain, libtigha'i wajhillah. Fa'akim wajhak. Tegakkan wajahmu kepada Allah. Libtigha'i wajhillah, untuk mencari wajah Allah. Jika kita ikhlas, arti ikhlas murni untuk Allah, maka kita akan dapat wajah Allah. Maka kita akan melihat bahwa semuanya Allah saja, tauhid. Itu. Nah, karena ya, kalau kita sabit untuk apa? Linusabbitallah. Ya, Allah asbat, kata Imam Halaj,
asbattuka asbattuka liyusabbitu. Ya. Au asbattuka liyusabbituna, katanya. Aku sabitkan engkau, ya, agar mensabitkanku. Tapi Imam Khalid mengatakannya asbattani linusabbituk, katanya. Engkau sabitkan aku agar aku mensabitkanmu. Ya. Karena Allah bertujuannya itu, ya, bukan Allah punya tujuan. Ya, artinya ghayah daripada, akhir daripada ciptaan ini, maksud daripada ciptaan ini adalah, ya, untuk mengenal Allah, dan itu hanya manusia. Maka segala sesuatu itu, ya, Allah yang menzahirkan. Jadi kalau belum zahir, ya memang Allah tidak zahirkan. Atau belum Allah zahirkan. Ya. Taib. Ya, ini selanjutnya, ini benda lainnya. Ini tema lain. Kenapa di dalam kalimat la ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan ma'bud, katanya. La ilaha ma'budun. La ilaha maujudun. La ilaha, kenapa maujud? Ya. Orang mengkritik mestinya la wujuda gitu, bukan maujud. Karena semua yang maujud itu wajah Allah. Semua yang maujud wajah Allah. Jadi yang menjahirkan Allah. Yang zahir Allah. Yang maujud juga Allah. Tak ada siapa. Ya, tak ada siapa selain Allah. Nah, adapun seseorang yang tidak punya syuhud, maka tak nampak itu. Nah, orang yang melihat bahwa yang menjahirkan Allah, yang zahir Allah, akhirnya yang diwujudkan juga Allah, ini syuhud. Nak tengok di mana kalau bukan di maujud? Ya, nak tengok Allah di mana? Ya, kalau bukan di maujud. Nah, mungkin orang masuk dalam gua sendiri, lalu dia mendapat penjelasan tentang Allah semua. Ya, mungkin dia terus iman kepada Allah. Terus kuat imannya, berpuluh-puluh tahun di situ. Ya, lagi tak ada orang bagi makan, datang lagi makanan, mujizah lah. Mudah lah orang untuk beriman dan kuat imannya. Tapi bila turun dari gua dan berinteraksi dengan orang, mulai di situ. Kan? Ada orang memaki, mencaci, marah, tak suka, ya, menghalau, ya, menentang, mula lupa dengan Allah. Dikira ini bukan Allah. Makanya la maujuda illallah. Ya, la maujuda illallah. Nah, maka khalwah salah satu cara untuk, ya, menenteramkan, ya, kadurat, kotoran hati, ya, yang dari indera ini, dari akal ini, dari khayal ini, dari waham ini. Naqif huna walhamdulillah, al-Fatihah. Ada soalan dari
kalimat hikam ini yang perlu diterangkan lagi, dijelaskan lagi. Ini yang tajuk madaraka minal jali syai'an itu ya, dia pembahasan lain lagi. Ya, meskipun masih sambungan ketika sesuatu kita memahami bahwa semua yang menjahirkan Allah, maka kita perlu menunggu apapun yang terjadi yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Gitu. Kita tahunya kan jika sudah terjadi tahu kan, kalau belum ya, maka ketika kita menginginkan sesuatu pun ya tunggulah. Ya tunggu Allah yang menjahirkan. Maka sebelumnya ada apalah yang la tuhriku suara al-aqdar itu. Himamun sawabiqul himam. Sawabiqul himam la tuhriku aswaral aqdar. Aswaral aqdar. Apa sawabiqul himam itu? Wali pun tidak mengubah takdir. Penyihir pun tidak mengubah takdir. Tenaga skill, dia pakar pun tak dapat merubah apa yang Allah tentukan. Itu. Misalnya penyihir simsalabim, kalau Allah tak buat tak jadi. Ya kan penyihir kan doanya simsalabim, abrakadabra. Jadi kalau Allah tak buat tak jadi. Wali pun itu sawabiqul himam. Artinya himmah yang sabiqah, semangat yang mempunyai kesan daripada semangatnya boleh menciptakan, melakukan sesuatu, itu himmah. Itu pun ya. Nah, selanjutnya kan Allah yang menjahirkan segala sesuatu, tak ada siapa. Ya, oleh karena itu dianggap sangat bodoh hikmah selanjutnya. Dia menginginkan sesuatu terjadi di waktu yang belum Allah wujudkan. Ya. Terkadang Allah berikan inspirasi, ingin sesuatu. Kita memandang sesuatu ini diperlukan hari ini, sekarang. Tapi ya Allah mewujudkannya setelah 20 tahun, setelah 30 tahun. Ya. Itu Allah lah yang lebih tahu. Nah, orang yang alim kepada Allah, jika tidak Allah wujudkan, maka memang bukannya gagal. Tak ada kata gagal, itu tak ada. Wah, gagal saya. Bukan, Allah tahu wujudkan. Ya. Ada Allah gagal. Ya. Gagal. Ya, mungkin Allah ya sudah tidak suka dengan aku, katanya. Ya suka tak suka kalau Allah tak takdirkan. Ya. Bahkan orang yang Allah sukai dan Allah yang menjadi kekasih Allah, dia tahu bahwa itu Allah tak wujudkan. Ya. Nabi Musa berdoa 40 tahun baru dikabulkan. Sedangkan ya, beliau ya, mengatakan ya, menginginkannya sekarang. Dan Allah pun akan mengabulkannya segera. Tapi 40 tahun segeranya. Ya. Nah, ini itu sudah juga dibahas di hikmah sebelumnya kan. Ya, jangan mencederai ya,
tauhidmu kepada Allah itu ya meskipun ya ketika yang Allah janjikan ya datangnya terlambat, terlepas, ya bukan terlepas, terlambat, tak datang lagi. Karena ada hikmah ingin Allah tunjukkan di kata sawabikul himam. Ya. Gitu. Nah, maka jika sesuatu belum terjadi memang bukan karena apa-apa, karena memang Allah belum. Oh, kamu ini cakap aja kata nak buat ini nak buat itu, mana? Ya, Allah tak wujudkan. Ya, wali pun kalau cakap, ya Allah tak wujudkan, sudah. Misalnya ada wali, ada orang hamil, lalu dia tengok perutnya, laki-laki. Ya, kalau Allah cakap perempuan, nak kata apa? Oh, wali tak betul. Betul lah apa? Tak tahu. Gitu. Ya. Lalu ilham dari mana? Dia kata ini laki-laki. Ya, dari Allah lah. Tapi tak tepat. Ya Allah nak tunjuk bahwa bukan kamu. Nah, seorang wali ketika melihat itu, dia Dia menyaksikan kekuasaan Allah. Ya. Kalau betul pun bukan saya lah, bukan juga Allah. Ya. Coba dipikir dengan akal. Mana ingat Allah? Ya, ketika seseorang mengatakan laki, betul. Ternyata yang kedua, yang lain tidak betul. Mana yang lebih mengingat kepada Allah sebetulnya? Yang betul. Mestinya. Ya. Tapi manusia terkadang yang tidak betul itu baru ingat Allah. Ya, semestinya ketika betul Allah. Ya, justru ya, nafsu. Ketika betul, itulah ada doanya. Terus orang nak minta doanya. Ya. Ya. Dikira orang sufi doa untuk yang benda-benda itu. Tidak. Dan akal manusia pun tak wali lah. Ya, dia cakap itu ternyata tak betul, tak wali. Ya, padahal itu hikmah bagi kita semua bahwa Allah lah yang maha hebat. Ya. Ada soalan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma inna tahaqqiqan mimma 'allamtana wa 'alimna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an nuran sati'an qalban khashi'an. Akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna. Iftah alaina futuhal 'arifin. Nawwir qulubana tsabbit imanana wasrah sudurana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.